Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mu'minina Al-Imamu Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Al-ilmu yazku 'alal infaqi wal malu tunkisuhun nafaqatu. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah berkata, Sayyidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain doanya itu radhiyallahu an. Seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kalau Sayyidina Ali itu lebih baik karramallahu wajhah. Al-ahsan itu ya, yang lebih baik. Meskipun gak apa-apa juga didoakan dengan radhiyallahu an. Yang lebih baik ya doanya karramallahu wajhah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah berhala. Ya kalau Sayyidina Abu Bakar memang tidak pernah menyembah berhala, tapi Sayyidina Abu Bakar masuk Islamnya itu ketika sudah dewasa. Beda halnya dengan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali mulai sejak kecil memang sudah masuk Islam. Karena kan as-sabiqun al-awwalun, pertama kali yang masuk Islam dari golongan anak-anak adalah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mulai sejak kecil memang sudah masuk Islam. Sudah tidak menyembah patung. Wakila ada yang mengatakan Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Apalagi kemaluannya orang lain. Kemaluannya sendiri waktu bercebok, istinja, itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Oleh karena itu Sayyidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah. Kata beliau, ilmu lebih baik dari harta. Ilmu menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Artinya kalau kita mempunyai ilmu syariat, ilmu agama, maka kita akan dijaga. Dijaga dari perbuatan dosa, bahkan dijaga dari mara bahaya kalau kita mempunyai ilmu. Beda dengan harta. Kalau harta, kita yang menjaga harta itu, takut hilang, kita yang menjaga. Kita punya sepeda motor, kita mempunyai mobil ya, ataupun kita mempunyai uang, mempunyai emas, harta benda apapun itu kita yang menjaga. Beda halnya dengan ilmu. Kalau ilmu yang menjaga. Itu kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Juga ilmu akan bertambah dengan dibelanjakan, disebarkan. Baik disebarkan melalui tulisan ataupun disebarkan melalui perkataan. Disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada tetangganya, disampaikan kepada masyarakat, disampaikan kepada seluruh manusia. Kalau dulu banyak ulama yang mengarang kitab, sehingga banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan. Seperti kitab ini, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini dalam rangka menambah ilmu, dalam rangka infakul ilmi, membelajarkan ilmu akan bertambah, ilmunya akan bertambah.
Semakin dibelanjakan, semakin diajarkan, semakin disebarkan, maka akan semakin bertambah. Itu kalau ilmu. Jadi tak heran kenapa para ulama mengarang kitab, kenapa para ulama selalu mengajarkan ilmunya. Tidak heran, karena memang mereka tahu bahwasanya ilmu dibelanjakan itu tidak akan berkurang, malah bertambah. Beda halnya dengan harta. Kalau harta semakin dibelanjakan semakin berkurang, semakin dibuat belanja, shopping istilahnya, akan berkurang. Bisa jadi bukan cuma kurang, akan habis kalau kita belanjakan. Apalagi belanjaannya bukan cuma 1.000 2.000. Belanjaannya itu harganya 100.000 sampai 100.000 atau bahkan jutaan. Sedangkan orangnya tidak mempunyai penghasilan, maka bukan cuma berkurang, bisa jadi habis. Tapi kalau ilmu semakin disebarkan akan semakin banyak, akan semakin bertambah. Tapi bukan cuma disebarkan, diamalkan sendiri dulu, kemudian disebarkan kepada orang lain. Mengaji, kemudian mengamalkan, terus disebarkan kepada orang lain, akan bertambah dan akan bermanfaat ilmu itu. Setiap kita mengajarkan kepada orang lain, maka ketika orang lain mengerjakan ilmu yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala persis seperti pahala yang mereka dapatkan, namun tidak mengurangi pahala mereka. Itu maksud daripada al-ilmu wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Manusia ketika sudah meninggal dunia, maka akan terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaatnya. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh, yang muslim, yang mendoakan orang tuanya. Itu tidak akan terputus meskipun sudah meninggal dunia, tetap akan mengalir pahala terhadap orang yang meninggalkan 3 hal tersebut. Jadi dengan cara apa ilmu itu kita menjadi manfaat terhadap orang lain? Ya seperti yang dikatakan tadi, disebarkan kepada orang lain dengan cara mengarang kitab ataupun diajarkan kepada orang lain. Tapi kebanyakan ulama-ulama itu mengarang kitab. Karena wa ma min katibin illa sayubla wa yabqa ma katabat yadahu. Orang yang menulis akan meninggal dunia, sedangkan apa yang mereka tulis akan tetap abadi, akan tetap ada. Fala taktub bi kaffika ghayra syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jadi janganlah kalian itu menulis sesuatu selain daripada apa yang bisa membahagiakanmu kelak di hari kiamat. Apa itu yang membahagiakan? Menulis apa yang sekiranya bisa bermanfaat, yang sekiranya bisa membahagiakan kita kelak di hari kiamat, yaitu menulis ilmu syariat seperti fikih, tauhid, akhlak. Kita tulis, kemudian kita sebarkan. Kalau sekarang bisa lewat sosial media, bisa lewat YouTube, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi apabila ada orang
yang mau mendengarkan kita, mau mengambil manfaat dari ilmu kita, maka itu sangat berguna sekali, dan ilmu kita akan tetap bertambah, akan ada dan tetap bertambah, tetap ada dan akan selalu bertambah. Setiap kita belanjakan, setiap kita ajarkan, setiap kita sebarkan, maka ilmu kita akan tetap ada dan bertambah. Beda dengan ilmu, setiap dibelanjakan akan semakin berkurang dan habis. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu yang menghakimi, sedangkan harta yang dihakimi. Setiap permasalahan akan dihukumi dengan memakai ilmu. Yang dihukumi apa? Ya harta. Harta itu yang dihukumi. Kana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqul tara'a li nurun 'azimun mala'a al-ufuq thumma tadalla fihi suratun tunadini ya Abdul Qadir ana rabbuka wa qad halaltu lakal muharramati fakultu ikhsa ya lain fa'idha dhalika nuru dhulam wa tilka suratu dukhan thumma khatabani ya Abdul Qadir najauta minni bi'ilmika bi amri rabbika wa fiqhika bi ahwali manazilatika wa laqad adlaltu bimithli hadhihi alwaqi'ah sab'ina min ahli at-tariq fakultu lillahi al-fadl faqila lahu kaifa 'alimta annahu syaitan qala biqaulihi wa qad halaltu lakal muharramat. Pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ada penampakan kepadaku, nampak sebuah cahaya yang besar sampai memenuhi cakrawala. Cakrawala itu adalah pinggir langit, itu namanya cakrawala, sampai memenuhi ufuk. Kemudian menjuntai di dalam cahaya tersebut sebuah bentuk rupa. Kemudian bentuk itu memanggilku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Telah saya halalkan kepadamu apa yang diharamkan. Kemudian aku berkata, kata Syekh Abdul Qadir, keparat kamu setan, laknat kamu, terkutuk kamu. Fa'idha dalikan nur dulam. Ternyata cahaya itu langsung redup, langsung gelap, sedangkan cahaya itu menjadi asap. Kemudian bilang kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu selamat dariku dengan pengetahuanmu terhadap perintah Tuhanmu, dan karena kamu mengerti terhadap keadaan derajatmu. Aku telah menyesatkan dengan kejadian seperti ini 70 orang ahli thariqah. Tentunya 70 ahli thariqah ini tidak seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengerti, beliau tahu karena beliau adalah orang alim. Beliau tahu bahwa yang datang itu adalah setan. Kenapa bisa tahu? Karena berilmu. Seandainya bodoh, maka tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu setan. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang alim, beliau adalah bahkan Sultanul Aulia, rajanya para wali, dan beliau mempunyai pengetahuan yang luas mengamalkan ilmunya, sehingga beliau tahu bahwa itu adalah setan. Yang berbentuk cahaya yang besar itu adalah setan. 70 orang ahli thariqat bisa sesat dengan sebab itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, milik Allah semua karunia. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, kepada Syekh Abdul Qadir, kenapa engkau tahu, wahai Syekh Abdul Qadir, bahwa dia itu adalah setan? Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, ya biqaulihi, dengan perkataan setan itu sendiri.
Gimana perkataannya? Wa qad halaltu lakal muharramat. Setan itu ketika menggoda, ketika mengatakan saya telah menghalalkan kepadamu semua yang diharamkan. Dari itu sudah jelas bahwa itu bukan Allah, bukan Tuhan. Itu jelas bahwa itu adalah setan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh hal-hal yang diharamkan, tidak mungkin. Tentunya itu adalah setan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Itulah keutamaan orang yang alim, bisa membedakan mana itu setan dan mana itu Allah, ajakan Tuhan, ajakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Fathun al-Mawsili rahimahullah, alaysa al-maridu idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamutu? Qalu bala. Qala kadzalika al-qalbu idza muni'a al-hikmata wal 'ilma thalathata ayyamin yamutu. Fath al-Mawsili rahimahullah berkata, orang sakit ketika tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, apakah tidak mati? Orang-orang di sekitarnya berkata, menjawab, ya pasti mati. Kalau tidak makan, tidak minum obat, pasti mati. Itu kan sebab akibat. Yang mematikan tetap Allah, bukan tidak makan itu. Yang mematikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebab akibat. Hukum alam itu sunnatullah. Qala kadzalikal qalbu idza muni al hikmata wal ilma thalathata ayyamin yamutu. Ya begitulah kata Fath al-Mawsili, begitulah hati. Ketika hati itu tidak menerima hikmah dan ilmu, dicegah dari hikmah dan ilmu, selama 3 hari saja tidak belajar, tidak menerima hikmah, tidak menerima ilmu, maka hatinya itu akan mati. Allah. Makanya kita selalu mengaji, belajar ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah karena fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu adalah hiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi, dan keutamaan dan tanda ataupun petunjuk terhadap semua hal-hal yang baik. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Marilah mengambil faidah setiap hari, mengambil faidah dari ilmu, menambah ilmu. Setiap hari kita mencari tambahan ilmu, mencari faidah ilmu, setiap hari seperti itu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan bahkan kita berenang di lautan faidah-faidah itu. Diumpamakan ilmu itu diumpamakan lautan, karena memang al-ilmu baharun la sahila lahu. Ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepi. Diumpamakan ilmu itu diumpamakan dengan lautan, maka kita berenang di lautan itu. Maksudnya kita selalu mencari tambahan ilmu, seperti yang disebut di depan kitab ini. Rasulullah saja yang sudah alim, yang merupakan Madinatul Ilmi, masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, diberi tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Apalagi kita selalu kita setiap hari menambah ataupun mencari ilmu. Karena memang mencari ilmu itu hukumnya kan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah.
Jadi hati itu kalau tidak diasupi, tidak mengkonsumsi hikmah, tidak mengkonsumsi ilmu, tidak diberi asupan gizi ilmu, gizi hikmah, maka hati itu akan mati. Sebagaimana manusia, orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, mati. Sama dengan itu, hati itu juga bisa sakit apabila tidak dikasih ilmu, tidak dikasih asupan hikmah, tidak dikasih asupan faidah-faidah, ya tentunya ilmu syariat. Itu kata Fathun al-Mausili. Al-ilmu ghidha'ul qalbi. Ilmu itu adalah makanan hati. Jadi hati itu mempunyai makanan. Kalau perut, makan nasi, makan makanan-makanan yang ada itu. Tapi kalau hati, makannya ya ilmu. Ilmu itu adalah makanan, ghidha'ul qalbi, makanan hati. Bagaimana caranya? Kita belajar yang mengaji kepada ulama-ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Bertanya. Laisal ama tulas sukuti wa innama. Laisal ama tulas suali wa innama tamamul ama tulas sukuti alal jahli. Yang dikatakan buta itu bukan selalu bertanya masalah hukum. Itu bukan buta seperti itu. Justru yang dikatakan buta yang sebenar-benarnya adalah orang yang tidak mau bertanya, diam dalam kebodohan. Jadi kita belajar, apabila kita tidak tahu bertanya, mengaji. Utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu, utlubil ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minar. Carilah ilmu meskipun di antara kalian dengan ilmu tersebut ada pemisah api, pemisah lautan dari api. Ada lautan yang terbuat dari api, tetap kita mencari ilmu. Maksudnya bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Karena seperti yang dikatakan tadi, ilmu adalah makanan untuk hati kita. Walihada kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqulu ba'da al-faraghi min majlisil ilmi, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kama yaqulu dzalika ba'da al-akli aw ma hadha ma'nahu. Oleh karena itu, karena ilmu itu adalah merupakan asupan, maka Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ketika setelah selesai dari majelis ilmi, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sama dengan doa setelah makan. Kalau setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya karena sama-sama merupakan makanan. Kalau nasi ya makannya badan, tubuh, jasad ini. Tapi kalau ilmu, hikmah, itu adalah makanannya hati. Al-ilmu ghidha'ul qalbi. Jadi setelah mengaji, setelah belajar, kita membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita mengikuti Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Qala Imam Syafi'i nafa'allahu bihi man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Imam Syafi'i berkata, orang yang tidak cinta pada ilmu syariat, ilmu agama,
maka tidak ada kebaikannya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Maka jangan sekali-kali ada hubungan di antara kalian dengan orang yang tidak cinta terhadap ilmu itu, hubungan saling kenal ataupun berteman. Jangan saling kenal dan jangan saling berteman dengan orang yang tidak mencintai terhadap ilmu syariat. Tidak mau terhadap Al-Quran, tidak mau terhadap hadis, tidak mau terhadap ilmu agama, fikih, tauhid, akhlak, dan alat-alatnya, nahwu, sorof, balaghah, dan lain sebagainya. Tidak mau pada itu, wes kita putus hubungan. Bukan putus hubungan ya. Jangan sampai kita mempunyai kenalan orang seperti itu. Jangan sampai kita berteman dengan orang itu. Tapi kalau kita mau menghajiri mereka, ya monggo silahkan. Ini maksudnya jangan sampai kita menjadi teman mereka seperti itu. Kalau kita berteman tapi untuk mengajari mereka, ini bagus sekali. Apabila ada orang yang tidak mencintai ilmu, kemudian kita mengajak mereka untuk mengajak, tidak apa-apa kalau seperti itu, untuk mengajak. Kalau sudah tidak mau diajak, ya sudah, kita tidak usah tidak usah berteman lagi kalau sudah tidak mau terhadap ilmu agama. Fa innal ilma hayatul qulub, karena ilmu adalah kehidupan hati. Jadi hidupnya hati dengan ilmu. Wa misbahul basairi, dan pelita ataupun lentera lampu mata hati. Jadi basirah itu adalah mata hati, jamaknya itu adalah basair. Kalau basar itu adalah mata yang ada ini, itu namanya basar. Maka jamaknya itu absar. Jadi basar itu adalah mata yang ada ini, itu mufradnya basar. Tapi kalau basir absar itu adalah penglihatannya. Ya kalau matanya itu ainun, tapi kalau penglihatannya itu adalah basar. Basar itu mufrad, kalau dijamak itu absar. Beberapa penglihatan. Kalau basar penglihatan, satu penglihatan. Tapi kalau absar beberapa penglihatan. Begitu juga kalau hati itu adalah kolbun. Kolbun itu hati, fuad itu hati. Tapi kalau penglihatan hati itu namanya adalah basirah. Basirah itu mufrad, satu. Tapi kalau dijamak bermakna banyak itu basair. Penglihatan hati itu akan bercahaya sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Artinya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatih. Itu namanya takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti yang kita tahu, kita tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mempunyai ilmu. Yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama. Kalau bukan ulama, itu tidak bisa takut kepada Allah. Makanya kita belajar. Yang wajib itu adalah belajar. Thalabul ilmi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan,
Mohon dimaafkan dan juga bisa dikoreksi, dikomentari di kolom komentar. Dan apabila ada benarnya, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah kepada diri saya pribadi. Sebenarnya niat saya ini cuma untuk mengaji ya, untuk mengaji, karena kalau tidak seperti ini sulit untuk mengaji. Jadi ini cara saya untuk bisa mudzakarah, untuk mutolaah seperti itu, bukan untuk pamer. Nauzubillah min dzalik. Semoga kami dijauhkan dari sifat-sifat buruk ataupun niat-niat jelek. Semoga hati ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lillahi taala, ibtigha'a mardatillah, karena memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari kami. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.